Ya, oke friends, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, dalam video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bangun ruang sisi datar, yaitu khususnya prisma. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang prisma. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, prisma, mari kita lihat pengertiannya dulu. Prisma adalah bangun ruang yang bidang alasnya sejajar dan kongruen dengan bidang atasnya. Jadi bagian alas dan bagian atas itu sejajar dan kongruen. Nah, apa itu kongruen? Kongruen itu artinya sama dan sebangun. Ukurannya sama, bentuknya juga sama. Nah, itu dinamakan kongruen. Jadi bagian alas dan bagian atasnya ya, atau tutupnya itu harus kongruen, ya, sama. Ya, sama bentuknya dan sama ukurannya. Nah, berikut saya sampaikan beberapa gambar tentang prisma. Ya, ini yang pertama ada prisma, namanya prisma segitiga. Kenapa? Karena alasnya berbentuk segitiga. Perhatikan bagian alasnya ABC ini. Nah, ini bentuknya dia segitiga. Nah, ini prisma segitiga. Ya, kemudian ada juga ini prisma segi empat. Ya, mungkin ada yang bilang, loh kok itu gambarnya balok? Ya, balok itu termasuk prisma. Ya, prisma segi empat karena alasnya berbentuk segi empat, ini PGRS ya. Kemudian ini ada prisma segi 5 ya, karena alasnya segi 5. Kemudian ada prisma segi 6 ya, karena alasnya segi 6. Dan juga di sini ada, nah ini prisma trapesium. Nah, mungkin kalau kalian melihat, loh ini kok alasnya tidak trapesium ya, kok enggak trapesium ABCD. Nah, perhatikan di sini ada dua buah bidang ya yang sejajar dan juga kongruen, yaitu trapesium. Trapesium mana yang sejajar? ABFE ya, ini ABFE ini dengan yang DCGH. Nah, oke, jadi ada dua bidang yang sejajar dan kongruen, sehingga ini dinamakan prisma trapesium. Jadi kadang prisma tidak selalu posisinya bidang alasnya berada di bawah ya, bisa juga dalam penggambaran seperti ini, seperti trapesium ini. Bidang alasnya yaitu ABFE, bidang atasnya DCGH, dinamakan prisma dengan alas trapesium ya. Kemudian ada lagi, saya beri contoh, ini ada prisma dengan alasnya belah ketupat ya, karena alasnya berbentuk belah ketupat. Ya, itu pengertian dari prisma. Jadi prisma itu bangun ruang di mana bidang alasnya dan bidang bagian atasnya itu sejajar dan kongruen. Ya, oke, mari kita lihat berikutnya unsur-unsur dari prisma. Ya, perhatikan di sini unsur-unsur prisma ada sisi, kemudian titik sudut dan rusuknya. Ya, nah kalau prisma segitiga itu ada sisinya 5 ya, ada 5, itu bagian alas, bagian kemudian tutupnya atas, dan bagian yang berada di samping ya, selimutnya itu ada 3 bidang, itu ada 5 sisinya, kemudian titik sudutnya ya, rusuknya ada 9. Itu kalau prisma segitiga. Kalau prisma segi 4 ternyata sisinya ada 6 ya, sisinya ada 6, titik sudutnya ada, dan rusuknya ada 12. Selanjutnya untuk prisma segi 5 ya, sisinya ini ada ya, titik sudutnya ada 10, kemudian rusuknya ada 15 ya. Prisma segi 6 ini sisinya ada 8 ya, kemudian titik sudutnya ada 12 dan rusuknya ada 14. Nah, kalau kita perhatikan ini semua terpola. Kalau segitiga sisinya 5, segi 4 sisinya 6, ini kan selalu bertambah 2. Berarti kalau prisma segi N banyak sisinya 2 ya, bergantung N-nya ini berapa. Nah, titik sudutnya juga sama. Kalau segitiga ternyata di sini ada 6. Kalau 4 di sini ada 8. Kalau segi 5 ternyata titik sudutnya 10. Kalau segi 6 ternyata 17. Nah, itu juga bisa kita rumuskan, ini terpola ya. Perhatikan ternyata jumlah titik sudut itu selalu 2 kalinya dari seginya itu kan,
berapa ya. Sehingga kalau kita rumuskan n banyaknya titik sudut pasti ada 2n. Begitu juga dengan rusuknya selalu 3 kalinya. Perhatikan ini segi 3, ini kalau segi ini 9 ya. Kalau segi 4 ternyata di segi 12, segi 5 ini ternyata 15, kalau segi 6 ini ternyata 18, lalu 3 kalinya. Kalau kita rumuskan sigma segi n ini ya harus ada 3n ya, 3n ya. Jadi contohnya misalkan ada segi 10, berarti n nya kamu ganti aja dengan 10. Kalau segi 10, sigma segi 10, berarti sisinya pasti 10 tambah 2, 12 ya. Titik sudutnya 2 kali 10, 20 ya. Rusuknya 3 kali 10, 30 ya. Itu. Nah, kalau kita perhatikan lagi antara sisi titik sudut dan rusuk ini, kita akan menemukan bahwa jumlahan antara sisi dan titik sudut ya, sisi ditambah titik sudut itu selalu sama dengan rusuk ditambah ya. Rusuknya plus 2 itu pasti sama dengan sisi tambah titik sudut ya. Nah, ini teorema seperti ini dinamakan teorema Euler ya. Sisi tambah titik sudut sama dengan rusuk plus 3 ya, teorema Euler ya. Oke, itu tentang unsur-unsur dari prisma ya, unsur-unsur dari prisma. Berikutnya kita akan melihat rumus volume dan luas permukaan dari prisma ya. Volume prisma itu rumusnya adalah luas alas kalikan tinggi ya, bergantung nanti alasnya berbentuk apa ya. Ya, luas alas ini bergantung dari bentuk alasnya ya, kita menghitungnya dengan rumus apa bergantung dari bentuk alasnya. Dan rumus luas permukaannya adalah 2 kali luas alas ditambah kemiring alas kalikan tinggi prisma ya. Ini 2 rumus, volume dan juga luas permukaan ya. Mari kita lihat contoh soalnya ya. Oke, kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada gambar ya, perhatikan ini ada gambar prisma dengan alasnya segitiga. Ini alasnya segitiga kan ya, dengan panjang sisinya, sisi AB 12 kemudian BC 5 cm. Alasnya ini segitiga siku-siku, di titik B ini ada siku-sikunya ya. Jadi ini segitiga siku ya. Pertanyaannya adalah tentukan volume dan luas permukaan prisma di atas ya. Mari kita lihat caranya. Ingat bahwa volume tadi rumusnya luas alas kali tinggi ya, karena di sini alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Ini ABC ini kalau saya gambarkan ini 5, di sini 12 ya. Ini segitiga yang alas ya. Oke, A-nya di atas ini, kemudian B-nya di sini. Oke. Nah, mencari luas segitiga, ingat caranya adalah alas kali tinggi bagi 2 ya, berarti 5 kali 12. Nanti luas segitiganya adalah 5 kalikan 12 dibagi 2 atau 12 kali 5 bagi 2 10. Nah, ini mencari luas alasnya karena alasnya berbentuk segitiga ya. Sehingga nanti volumenya 5 kali 12 bagi 2 kalikan 20 ya. Ini boleh dicoret ini kan 12 sama 2 jadinya ini 6 ya, sehingga 5 kali 6 ya, 5 kali 6 itu 30. Ini 30 kalikan 20 ya, 30 kalikan 20 kita menghasilkan 600 cm kubik ya. Jadi volume prisma di atas adalah 600 cm kubik ya. Oke, berikutnya adalah kita mencari luas permukaan. Ini tadi baru kita mencari volumenya ya, masih di soal yang sama. Oke, kita tunggu dulu. Ini soal yang pertama tadi kita sudah mencari volumenya, sekarang kita mau mencari luas permukaan ya. Ingat rumus luas permukaan 2 kali luas alas ya,
2 kali luas alas kali keliling alas kali tambah keliling alas kali tinggi. Nah, tadi saya gambarkan di sini alasnya ini seperti ini. Ada siku-siku ya, ini titik B, di sini titik A, kemudian di sini titik C. Ya, ini panjangnya 5, di sini 12. Ya, 2 kali luas alas. Tadi luas alas sudah kita cari 5 kali 12 bagi 2, sehingga ya, 2 kalikan 5 kali 12 bagi 2. Ini boleh dicoret kayak tadi ya. Begitu. Nah, di sini 2 kali 5 kali 6. Jadi nanti ketemunya di sini 30 kali 2 ya. 5 kali 6 kan 30, kalikan 2 60. Nah, kemudian keliling alasnya kita hitung. Keliling alas 5 cm tambah 13 cm. Pertanyaannya adalah dari mana 13 cm? Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang teorema Pythagoras. Kita sudah belajar cari sisi miring ini kan? Ya, miring ini dicari dengan Pythagoras. AC kuadrat ya. Nah, AC kuadrat samanya karena sisi miring langsung kita 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ya, ini tidak saya ulangi lagi, bisa lihat di sebelumnya, sehingga nanti AC-nya kita peroleh panjangnya adalah hasil akhirnya AC-nya adalah 13 cm. Sehingga karena ini 13, sehingga kelilingnya adalah ditambah 13. Ya, keliling segitiga itu semua sisinya dijumlah 5 tambah 12 kalikan 13. Ya, hasilnya adalah 60 cm persegi. Tambah ya, ini bukan dikali, harusnya ini ya, mohon maaf, harusnya ditambah dengan 600 cm, sehingga 660 ya. Ya, oke, itu sebenarnya ini tadi 2 kali 30 ya, karena 5 kali 6 30 ditambah dengan ini dijumlah 5 tambah 12 tambah 13, ini hasilnya adalah 30 kalikan 20 ya. Kita peroleh 2 kali 30 itu 60 ditambah 30 kali 20 itu 600 ya, sehingga hasilnya adalah 660 cm. Ya, itu untuk contoh soal yang pertama. Kita sudah belajar ini dengan prisma segitiga dengan aplikasi segitiga siku-siku. Ya, berikutnya contoh 2 ya, kita lihat bersama contoh soal yang kedua. Ini kita tunggu dulu sebentar sampai soalnya untuk ya. Oke, di sini sebuah prisma dengan alas belah ketupat dengan panjang diagonal 12 cm dan 16 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, maka volume prisma adalah titik. Ya, oke, kita jawab bersama. Jadi mencari volume luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk belah ketupat, ingat belah ketupat itu adalah 1 diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, satunya 12 ya, keduanya 16, berarti 12 per 16. Yang mencari volume adalah volumenya adalah 12 kali 62 ya. 12 kali 62 ini boleh dicoret ya, boleh duanya dengan 12, boleh dengan 16 boleh ya. 12 kali 8 itu adalah 96 saja ya. 15 hasilnya adalah 1440 cm kubik ya, 1440 cm kubik ya. Oke, demikian ini contoh soal yang kedua, prisma dengan alas belah ketupat ya. Selanjutnya lagi kita lihat contoh soal yang
Yang ketiga di sini ada prisma, masih alasnya belah ketupat. Oh, ini masih sama dengan tadi ya. Panjang diagonalnya 12 dan 16. Dan tinggi prisma 15 masih sama, tapi pertanyaannya sekarang adalah luas permukaan prisma. Ya, kalau tadi volume, sekarang luas permukaan. Ya, mari kita lihat bersama. Ingat, rumus luas permukaan itu 2 kali luas alas. Jadi luas alas sudah kita cari ya, di 1 kali 2 bagi 2 karena belah ketupat. Ya, kita produk. Sekarang biasanya ini 2 kalikan 12 kali 16 bagi 2 kita coret ya. 2 kali 12 kali 8 ditambah, nah 4 kali 10 kalikan 15. Nah pertanyaannya sekarang, dari mana keliling alat ini jadi 4 kali 10? Mari kita lihat bersama. Ingat bahwa belah ketupat itu semua sama, ini bentuk belah ketupat itu seperti ya. Seperti kelilingnya dulu. Nah, belah ketupat itu di sini harus sama panjangnya ya. Ketupat seperti ini. Ya. Nah, perhatikan diagonalnya 12 cm dan 16. Misalkan 12 berarti masing-masing di sini. Di sini juga 6. Kemudian yang satunya 16. 16 dari atas sampai bawah berarti ini masing-masing 8. Ini juga 8. Perhatikan ada 4 segitiga siku-siku. Kalau saya ambil yang bagian salah satu saja, kalau saya ambil bagian yang kiri atas, nah seperti ini. Siku-siku di sini, di sini, ya. Nah, dengan teorema Pythagoras tidak saya ulangi lagi caranya cari. Nah, ini, ya. Ini misalkan ini S gitu ya. Oke, kita mencari S kuadratnya sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ya, jadi nanti S-nya akan ketemu ya 10 ya. S-nya akan ketemu 10. Dia panjang masing-masing sisi 10 cm ya, keliling belah ketupatnya ya, karena 10 cm terdapat berarti 4 kali 10 seperti itu, mencari keliling belah ketupat ya. 4 kali 10 keliling alasnya kalikan tinggi 315 ya. Jadi kita peroleh hasilnya adalah ya 192. Ini dari 2 kali 12 kali 8 ya. Kemudian 600 ini berasal dari 4 kali 10 kalikan 15. Jadi hasil akhirnya adalah, oh maaf ini bukan kali ya, ini harus ditambah ya. Jadi luas permukaannya 192 cm persegi ditambah 600 cm persegi, yaitu 392 cm persegi. Ya, demikian untuk soal yang ketiga ya, dari luas permukaan. Ya, oke, berikutnya lagi contoh soal yang keempat. Kita lihat bersama. Ya, sebuah prisma dengan atas trapesium siku-siku. Ya, trapesium siku-siku. Panjang sisi sejajarnya 6 cm dan 9 cm. Tinggi trapesium tersebut adalah 4 cm. Jika tinggi prisma tersebut 25 cm, maka volume prisma adalah titik-titik. Ya, perhatikan rumus volume prisma luas alas kali tinggi. Ya, kita harus mencari alasnya tadi bentuknya trapesium. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, karena dia siku-siku, jadi siku-siku ya. Nah, oke, sisi sejajarnya 6 cm sama bawah 6 cm, yang bawah yang kiri karena lebih panjang. Kemudian tinggi trapesium, perhatikan bukan tinggi prisma, berbeda ya. 25, trapesiumnya 4, tapi dia nah seperti itu ya. Jadi sehingga luas trapesium itu rumusnya adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 ya. Jumlah sisi sejajar bagi 6 dan ya, kita dulu jika tinggi 4 ya, bagi rumus luas trapesium. Jadi alas ini nanti bergantung dari bentuk alatnya. Oke, segitiga, contoh-contoh sebelumnya ada juga yang belah ketupat. Nah sekarang trapesium, berarti kita juga harus menggunakan rumus
trapesium ya. Ya, luas alasnya adalah volumenya tadi 6 cm tambah 9 cm kali 4 dibagi 2 diberi 1 ya. 6 tambah 9 itu 15 kali 2 berarti biasanya adalah selanjutnya adalah seperti ini. 6 tambah 9 itu 15 kali 2 berarti 30 dikalikan dengan 25 sehingga menghasilkan 950 cm kubik. Ya, oke, demikian ini contoh soal yang keempat ya. Jadi saya sudah memberikan 4 contoh soal tentang volume dan luas permukaan plasma. Semoga kalian jelas. Kalau belum jelas, ingat ini formatnya video sehingga kalian bisa mengulang-ulang video ya. Oke, berikutnya ya seperti biasanya saya selalu memberikan latihan soal. Ini latihan soal yang pertama ya. Ada segitiga prisma dengan alas segitiga siku-siku ya. Tentukan volume dan luas permukaannya. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2 ini ya. Ini prisma dengan alasnya adalah trapesium. Nah, manakah alasnya? Alasnya adalah ABFE ini ya. Yang alas bukan ABCD tapi ABFE. Nah, ini alasnya. Kemudian tinggi prismanya itu yang 9 cm. Nah, silakan coba ya. Ini adalah dia posisi meletakkan alasnya tidak berada di bawah, tapi kita gunakan. Oke. Ya, ini latihan soal yang kedua, silahkan dicari volume dan luas permukaannya. Ya, kemudian masih ada lagi ini nomor 3, silahkan dicoba nomor 4 dan juga nomor 5. Ya, oke, itu tadi soal latihan yang bisa kalian gunakan untuk berlatih lagi tentang volume dan luas permukaan prisma. Ya, oke, demikian video tentang bangun ruang sisi datar khususnya untuk prisma ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah dengan setia ya menyaksikan video-video pembelajaran matematika. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan ciao.